Aku selalu dibully karena aku adalah anak pungut. Akhirnya aku mencari orang tuaku yang ternyata orang kaya sekali. Sekarang hidupku enak dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Keheningan pagi itu pecah ketika pintu kamar Rachel terbuka. Ibunya, Bu Marni, masuk dengan wajah yang tampak tegang. "Rachel, ada yang perlu kita bicarakan," katanya, suara lembut namun penuh ketegasan. Rachel, yang sedang duduk di meja belajarnya, menoleh ke arah ibu angkatnya, mata masih tertuju pada buku pelajaran yang terbuka. Ia mengernyitkan dahi, merasa ada yang tidak beres. "Apakah ada yang salah, Bu?" tanya Rachel dengan nada sedikit khawatir. Ia merasa aneh dengan sikap ibunya yang tiba-tiba berubah, seolah ada beban berat yang harus diungkapkan. Bu Marni menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di samping Rachel. "Rachel, selama ini kamu sudah menganggap kami sebagai orang tua kamu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang sudah lama kami simpan." Matanya berbinar, namun ada kepedihan yang tak terbantahkan di sana. "Rachel, kamu bukan anak kandung kami." Kata-kata itu terucap begitu saja, membuat Rachel terdiam. Ia tidak langsung mengerti apa yang baru saja didengarnya. Pikirannya mulai berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Bu Marni. Ia menatap wajah ibunya yang penuh kesedihan, seperti mencoba mencari petunjuk apakah itu hanya sebuah lelucon atau kenyataan yang sangat sulit untuk diterima. "Jadi, apa maksud ibu?" tanya Rachel. Suaranya terdengar gemetar. Ia merasa ada yang janggal, ada sesuatu yang selama ini ditutupi darinya. Bu Marni menarik napas lagi, kali ini lebih dalam. "Kamu adalah anak angkat kami, Rachel. Kami tidak bisa memberitahumu lebih awal, karena kami takut itu akan merusak hubungan kita. Tapi sekarang, saat kamu sudah lebih dewasa, kami merasa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan yang sebenarnya." Rachel merasa jantungnya berdegup kencang. Anggota tubuhnya terasa kaku, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Selama ini ia merasa hidup dalam kebahagiaan, dengan keluarga yang penuh cinta. Tetapi kini, sebuah kebenaran yang mengejutkan datang menghancurkan fondasi itu. Ibunya, yang telah ia anggap sebagai sosok yang sangat dekat, ternyata bukan ibu kandungnya. "Apa artinya ini? Siapa orang tua kandungku?" tanya Rachel akhirnya. Suaranya rendah dan penuh penasaran. Ia merasa dunia seakan berputar sangat cepat, tetapi pertanyaan itu seperti jeritan yang tak bisa dibendung lagi. Ia ingin tahu lebih banyak, meskipun ia merasa takut dengan kenyataan yang akan ia temui. Bu Marni menatapnya dengan mata yang lembut. "Kami tidak tahu banyak tentang mereka, Rachel. Mereka meninggalkanmu di panti asuhan saat kamu masih bayi. Namun, kami diberi kesempatan untuk membesarkanmu. Kami menganggapmu sebagai anak kami sendiri sejak saat itu." Rachel terdiam, perasaannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat bersyukur karena Bu Marni dan Pak Marno, suaminya, telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tetapi di sisi lain, ada perasaan kosong yang tiba-tiba menghampiri hatinya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa ia adalah anak angkat? Mengapa ia tidak diberitahu lebih awal? Setelah beberapa saat hening,
Rachel mulai berbicara lagi. "Jadi, apakah aku harus mencari orang tuaku yang asli?" tanyanya, suara bergetar. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Selama ini, ia hanya mengenal Bu Marni dan Pak Marno sebagai orang tua tunggalnya. Bu Marni memegang tangan Rachel dengan lembut. "Itu terserah padamu, Rachel. Kami tidak ingin menghalangi keputusanmu. Namun, jika kamu ingin mencari mereka, kami akan mendukungmu." Rachel hanya mengangguk, meskipun hatinya bergejolak. Ia merasa ada sebuah perjalanan besar yang menunggunya, tetapi juga perasaan takut yang sulit untuk dijelaskan. Siapa orang tuanya? Mengapa mereka meninggalkannya begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Hari itu berakhir dengan banyak keheningan. Rachel tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa seperti ada celah besar dalam hidupnya yang harus ia isi. Pencarian yang akan mengubah hidupnya, entah itu baik atau buruk. Esok paginya, Rachel mulai mencari petunjuk tentang orang tuanya. Ia menggali informasi di internet tentang panti asuhan tempat ia dibesarkan, berharap menemukan jejak-jejak yang dapat membantunya. Setiap detik terasa sangat berharga, dan setiap klik pada layar laptop seolah membuka pintu-pintu masa lalu yang gelap. Pada hari ketiga pencariannya, Rachel menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah artikel di sebuah situs berita lokal menyebutkan nama orang tuanya, sebuah keluarga kaya yang terkenal di kota itu. Mereka adalah pasangan pengusaha sukses, dengan kekayaan yang luar biasa. Rachel hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia baca. Orang tuanya adalah orang-orang yang sangat kaya, dan ia sama sekali tidak tahu tentang itu. Namun, ada satu bagian yang membuatnya ragu. Artikel itu menyebutkan bahwa keluarga tersebut pernah terlibat dalam skandal besar yang membuat mereka harus menjaga jarak dengan publik dan melupakan masa lalu mereka. Rachel merasa semakin bingung. Mengapa mereka tidak pernah mencari dirinya? Mengapa mereka meninggalkannya di panti asuhan? Namun, satu hal pasti, Rachel merasa seperti menemukan kunci untuk membuka teka-teki besar dalam hidupnya. Ia harus bertemu dengan orang tuanya, meskipun ia tidak tahu bagaimana mereka akan merespons pertemuan itu. Tetapi, sesuatu di dalam dirinya memaksa untuk melangkah maju. Ia ingin tahu lebih banyak tentang siapa dirinya, dan mengapa takdirnya menjadi seperti ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Rachel mulai merencanakan perjalanan untuk menemui orang tuanya yang sebenarnya. Ia tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus tahu siapa dirinya sebenarnya. Rachel merasa seluruh hidupnya berputar ketika ia melihat alamat keluarga tersebut. Keluarga yang dikenal kaya raya, pengusaha besar dengan pengaruh yang luas di kota. Nama mereka begitu besar, tetapi dalam hati Rachel, hanya ada kekosongan yang tidak terisi. Ia telah menghabiskan 2 minggu mencari informasi, mempelajari setiap detail tentang orang tuanya yang baru diketahuinya. Pencarian ini seolah memberikan harapan baru, meski ada rasa takut yang terus mengintai. Pada suatu pagi yang cerah, Rachel akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju rumah orang tuanya. Ia telah mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati, berbekal informasi yang ia dapatkan dari artikel-artikel di internet dan percakapan dengan orang-orang yang mengenal keluarga tersebut. Namun, meski persiapannya matang, ketegangan tetap menguasai hatinya. Bagaimana jika orang tuanya tidak menginginkannya? Bagaimana jika ia justru membuat kesalahan besar dengan mencari mereka? Mobilnya melaju pelan menyusuri jalanan kota yang tidak asing, tetapi kini terasa berbeda. Setiap sudut kota tampak asing, setiap gedung yang pernah ia lihat sekarang terasa seperti bagian dari kehidupan yang sangat jauh darinya. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang kembali ke rumah,
Namun rumah itu sudah berubah menjadi tempat yang tidak dikenal. Hatinya berdebar kencang, dan setiap detik terasa penuh dengan kegelisahan. Setibanya di depan rumah orang tuanya, Rachel tertegun. Rumah itu sangat besar, sebuah mansion mewah yang dikelilingi pagar tinggi dan taman yang rapi. Tak ada yang mencurigakan, tetapi Rachel merasa sangat kecil di hadapan kemewahan itu. Ia merasa dirinya tidak sebanding dengan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tapi di sisi lain, perasaan ingin tahu yang mendalam mengalahkan ketakutannya. Dengan perlahan, ia menekan bel yang ada di samping gerbang besar, lalu menunggu. Tak lama, seorang pelayan membuka pintu dan menatap Rachel dengan ragu. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanya pelayan itu dengan sopan. "Ya, saya datang untuk menemui orang tua saya," jawab Rachel dengan suara yang sedikit gemetar. Meskipun ia sudah mempersiapkan kata-kata ini berulang kali, tetap saja rasa gugup menyelimutinya. Pelayan itu menatap Rachel sekilas, kemudian bertanya lebih lanjut. "Siapa nama Anda, Nona?" "Rachel," jawabnya singkat. Pelayan itu terlihat berpikir sejenak, seolah-olah mencoba mengingat nama tersebut. "Tunggu sebentar, Nona. Saya akan memberitahukan kepada Tuan dan Nyonya." Rachel hanya bisa berdiri di sana, menunggu dengan jantung yang berdetak keras. Sekitar 5 menit kemudian, pelayan itu kembali dan meminta Rachel untuk masuk. "Silakan, Nona. Tuan dan Nyonya sedang menunggu." Jantung Rachel semakin berdegup kencang. Ia memasuki rumah megah itu, berjalan mengikuti pelayan yang membawa Rachel menuju ruang tamu besar yang dihiasi furnitur mewah dan lukisan-lukisan berkelas. Sebuah meja panjang terletak di tengah ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi berlapis kulit. Di ujung ruangan, ada sepasang suami istri yang duduk dengan wajah serius. Seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jas mahal, duduk di sebelah seorang wanita yang tampak anggun dengan gaun elegan. Mereka menatap Rachel dengan pandangan yang sulit ditebak, campuran rasa terkejut dan bingung. Rachel merasa canggung, tetapi ia tahu inilah saat yang telah ia nantikan. Semua rasa takut, cemas, dan bahkan marah, kini terwujud dalam satu titik. "Halo," kata Rachel dengan suara pelan, "nama saya Rachel. Saya anak angkat kalian." Keduanya terdiam, menatap Rachel seolah mencoba mencerna kata-kata itu. Pria yang duduk di sana, yang Rachel kenali sebagai ayah kandungnya, akhirnya berdiri. "Rachel, anak angkat," suaranya terdengar ragu. "Apa maksudmu?" Rachel mengangguk dengan mantap. "Saya dibesarkan di panti asuhan, dan setelah itu saya tinggal bersama orang tua angkat saya. Saya baru tahu bahwa kalian adalah orang tua kandung saya." Sang pria, yang ternyata bernama Arman, mengerutkan dahi dan beralih menatap istrinya, Rini. Mereka saling berpandangan sejenak, seolah-olah ada ribuan pertanyaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Akhirnya, Rini, wanita yang duduk di samping Arman, berbicara dengan suara lembut. "Rachel, mengapa baru sekarang kamu datang kepada kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami katakan." Rachel merasa matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan. Selama ini, saya merasa seperti hidup dalam kebohongan. Saya tidak tahu mengapa kalian meninggalkan saya di panti asuhan, atau mengapa kalian tidak pernah mencariku." Arman dan Rini terlihat semakin tertekan. Mereka saling berpandangan lagi, seolah mereka takut menghadapi kenyataan ini. Arman akhirnya duduk kembali, menarik napas panjang. "Rachel, kami memang harus meninggalkanmu saat itu. Kami sangat muda dan tidak siap menjadi orang tua. Kami tahu itu adalah keputusan yang buruk, tapi itu yang harus kami lakukan saat itu. Kami tidak tahu bagaimana hidup akan berkembang." Rini menambahkan dengan suara bergetar.
Kami sangat menyesal, Rachel. Kami benar-benar menyesal. Kami selalu mengingatmu, dan aku berdoa setiap hari agar kamu baik-baik saja. Rachel merasa ada berat yang menekan dadanya. Bagaimana bisa mereka membiarkannya pergi begitu saja? Tetapi, di sisi lain, ia juga merasakan kelegaan. Mereka mengaku menyesal. Mungkin itu adalah awal dari sebuah hubungan baru, meskipun ia tahu itu tidak akan pernah mudah. Apakah kalian ingin saya tinggal bersama kalian sekarang? Tanya Rachel akhirnya, setelah hening yang panjang. Ia tidak tahu apa yang diinginkan dari pertemuan ini, tetapi perasaan yang muncul dalam dirinya adalah keinginan untuk merasa diterima, untuk mengetahui lebih banyak tentang orang tuanya, meskipun itu terasa sangat rumit. Arman dan Rini saling berpandangan lagi, kali ini dengan pandangan yang lebih lembut. Tentu saja, Rachel, jawab Rini dengan suara penuh kasih. Kami ingin kamu merasa diterima. Kami ingin mencoba membangun hubungan denganmu. Rachel mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih penuh pertanyaan dan kebingungannya belum sepenuhnya hilang. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Meskipun jalan ke depan mungkin penuh dengan tantangan, Rachel tahu satu hal, ia akhirnya menemukan orang tuanya, dan itu adalah awal dari sebuah perjalanan hidup yang baru. Bagian 3, menghadapi kenyataan dan emosi yang tertahan. Malam itu, Rachel tidur di kamar tamu yang disiapkan oleh Arman dan Rini dengan penuh perhatian. Meski segala sesuatu terasa serba baru dan asing, ada sedikit kenyamanan yang ia rasakan. Rumah itu megah, dan segala sesuatunya tampak sempurna, tetapi di dalam hati Rachel, ada pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Mengapa mereka meninggalkannya? Mengapa baru sekarang mereka mencarinya? Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu, ia merasa berada di dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan, namun kosong dalam artian emosional. Rachel terbangun di pagi hari dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia berusaha tidur nyenyak, pikirannya terus berputar, berusaha menenangkan diri. Pagi itu, ia merasakan kehadiran Arman dan Rini di rumah mereka. Mereka mengundangnya untuk sarapan bersama, dan meskipun Rachel merasa canggung, ia tidak ingin menolak. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di ruang makan yang besar dan berkilau, keluarga itu duduk bersama. Rini dengan senyum lembutnya menatap Rachel, mencoba mengurangi ketegangan yang masih terasa di udara. Kami ingin membuat semuanya berjalan lancar, Rachel, kata Rini dengan suara penuh kehangatan. Kami tahu tidak akan mudah, tapi kami ingin memperbaiki semuanya. Rachel hanya mengangguk pelan, mencoba meresapi kata-kata itu. Ada ketulusan dalam suara Rini, namun di sisi lain, perasaan bingung masih menguasai dirinya. Ia merasa ada jurang yang besar antara dirinya dan kedua orang tua kandungnya. Mereka sudah terlalu lama terpisah, dan meskipun mereka menawarkan segala kenyamanan materi, ada banyak hal yang tak bisa diukur dengan uang. Rachel hanya ingin merasakan cinta yang tulus, yang mungkin sulit ditemukan setelah begitu lama terabaikan. Setelah sarapan, Arman dan Rini mengajak Rachel untuk berkeliling rumah dan mengenalkan lebih dekat semua fasilitas yang ada. Mereka juga menunjukkan beberapa koleksi pribadi yang dimiliki Arman, yang sebagian besar adalah barang-barang berharga dan koleksi seni. Rachel mendengarkan dengan penuh perhatian, meski hatinya tetap dipenuhi pertanyaan yang tak terucapkan. Sebelum mereka selesai berkeliling, Arman menghentikan langkahnya dan menatap Rachel. Rachel, katanya dengan serius, kami ingin kamu tahu bahwa meskipun kami tidak dapat memberitahu kamu sebelumnya, kami tidak pernah melupakanmu. Kami selalu memikirkanmu. Keputusan kami untuk mengirimkanmu ke panti asuhan adalah keputusan yang paling sulit dalam hidup kami. Kami sangat muda saat itu,
dan kami tidak bisa merawatmu. Tapi sekarang, kami ingin membuat semuanya lebih baik. Rini menambahkan dengan mata yang mulai berkaca-kaca, kami ingin memberi kamu kesempatan untuk mengetahui siapa kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki segala hal yang telah terlewatkan. Rachel merasa hatinya sesak mendengar kata-kata itu. Namun, meskipun ada perasaan kesedihan yang mendalam, ia juga merasakan sedikit kelegaan. Arman dan Rini memang tampak menyesal, dan mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Namun, ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Perasaan bingung, marah, dan kecewa yang selama ini terkubur begitu lama. Pada sore hari, ketika mereka duduk di ruang keluarga, Rachel memutuskan untuk berbicara lebih terbuka. "Aku masih bingung," ucapnya pelan, suaranya tergetar. "Aku tahu kalian menyesal, dan aku bisa merasakannya. Tapi, kenapa? Kenapa kalian tidak pernah mencari aku sebelumnya? Kenapa baru sekarang?" Arman menunduk, tampak terperangkap dalam perasaan yang dalam. "Rachel, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Kami sangat muda dan tidak siap untuk menjadi orang tua. Kami pikir, dengan memberi kamu ke panti asuhan, itu akan memberi kamu kesempatan untuk tumbuh lebih baik, meski itu bukan keputusan yang tepat. Kami terlalu fokus dengan karir dan kehidupan pribadi kami untuk menyadari apa yang telah kami tinggalkan," kata Arman, suaranya penuh penyesalan. Rini menambahkan dengan suara bergetar, "Kami juga merasa sangat kehilangan saat itu. Kami terlalu terfokus pada diri sendiri dan tidak melihat bahwa kami membuat keputusan yang sangat salah. Ketika kami akhirnya siap untuk memiliki anak, kami sudah terlalu terlambat. Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu." Rachel merasakan air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Ada perasaan yang campur aduk, kecewa, marah, namun juga lega. Terkadang, apa yang tampaknya sederhana bagi orang dewasa justru bisa sangat menyakitkan bagi seorang anak. Tentu saja ia ingin tahu lebih banyak, ingin merasa diterima, tetapi ada luka yang begitu dalam dan sulit untuk disembuhkan. Namun, meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan, Rachel tahu satu hal. Ini adalah kesempatan yang langka, sebuah kesempatan untuk mengenal orang tuanya dan memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Bahkan jika proses itu akan sulit, ia tahu bahwa hanya dengan berusaha memahami satu sama lain, mereka bisa menemukan kedamaian. Arman dan Rini mengajaknya berbicara lebih lanjut tentang masa depan, mencoba memberi jaminan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membangun hubungan keluarga yang lebih baik. Namun, Rachel masih membutuhkan waktu untuk memproses semua perasaan ini. Ia butuh waktu untuk memikirkan semuanya dengan tenang, dan menerima kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Pada malam hari, ketika semua sudah tenang dan Rachel berada di kamarnya, ia menatap langit malam lewat jendela besar yang menghadap taman. Hatinya penuh dengan harapan dan ketakutan. Ia tidak tahu apakah ini adalah akhir dari pencariannya atau awal dari perjalanan baru yang lebih panjang. Yang jelas, ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam kesunyian malam itu, Rachel menutup matanya dan berdoa. Doa yang penuh harapan, dan juga permintaan agar ia bisa menemukan jalan menuju kedamaian, entah itu bersama orang tuanya atau sendirian. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan yang penuh dengan langkah kecil. Rachel mulai beradaptasi dengan kehidupan baru di rumah orang tua kandungnya, meski perasaan canggung dan keraguan masih mengiringinya. Ia mulai berinteraksi lebih intens dengan Arman dan Rini, mengikuti aktivitas keluarga mereka, dan mulai memahami bagaimana kehidupan mereka di dunia yang jauh berbeda dari kehidupannya di panti asuhan. Namun, meskipun segala kemewahan dan kenyamanan itu menyenangkan, ada kekosongan dalam dirinya yang tak bisa diisi dengan barang-barang atau uang. Setiap hari, Rachel meluangkan waktu untuk berkeliling kota, mengenal lingkungan baru,
dan mencoba menemukan tempat-tempat yang bisa memberinya sedikit ketenangan. Di tengah segala kesibukan dan kebingungannya, Rachel bertemu dengan seorang wanita muda bernama Clara yang menjadi teman baru di sekolah. Clara adalah seseorang yang dengan cepat bisa mengerti perasaan Rachel, karena ia juga pernah merasa terasing dalam keluarga yang penuh harapan, namun tanpa perhatian yang cukup. Mereka berdua sering berbicara tentang kehidupan, tentang perasaan, dan tentang bagaimana mereka mencoba menemukan tempat mereka di dunia ini. Clara menjadi seseorang yang sangat berarti bagi Rachel. Dalam percakapan mereka, Rachel merasa bisa mengungkapkan segala keresahan yang selama ini dia pendam. Mereka berbicara tentang kehilangan dan tentang bagaimana mereka belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Rachel akhirnya merasa sedikit lebih tenang karena ia tahu ada seseorang yang benar-benar mengerti tanpa menghakimi. Di sisi lain, Arman dan Rini juga berusaha keras untuk mendekati Rachel dengan cara yang lembut tanpa memaksakan diri. Mereka menyadari bahwa hubungan dengan anak yang telah lama hilang tidak akan pernah mudah. Setiap kali mereka mengajaknya berbicara, mereka tidak pernah menyalahkan Rachel atas sikapnya yang penuh pertanyaan. Mereka tahu bahwa semua itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Suatu sore, ketika Rachel duduk di ruang tamu, Arman datang mendekat dan duduk di sampingnya. "Rachel," katanya, "kami tahu bahwa ini tidak mudah untukmu, dan kami mengerti jika kamu merasa kesulitan menerima kami begitu saja. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami sangat mencintaimu, meskipun mungkin kami tidak bisa memperbaiki semua yang telah terjadi." Rachel menatap Arman dengan pandangan yang penuh perasaan. "Aku tahu, Pak. Aku tahu kalian mencintaiku," jawabnya dengan suara bergetar. "Tapi aku juga merasa bingung. Semua ini terlalu cepat untukku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kalian, dan lebih banyak tentang masa lalu yang telah kalian tinggalkan." Arman mengangguk dengan bijaksana, memahami perasaan Rachel. "Kami akan memberi ruang untuk itu, Rachel. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kami akan memberimu semua informasi yang kamu butuhkan. Tidak ada yang perlu disembunyikan." Rachel merasa sedikit lega mendengar itu. Meskipun proses ini lambat dan penuh ketidakpastian, ia tahu bahwa keluarganya yang baru berusaha sekuat tenaga untuk memberi kesempatan kedua bagi hubungan ini. Meski masih ada banyak hal yang harus diselesaikan, setidaknya ada komunikasi yang terbuka. Rachel mulai merasa lebih tenang, walaupun kesedihan dan kebingungannya belum sepenuhnya hilang. Seiring berjalannya waktu, Rachel mulai menemukan tempatnya di rumah itu. Meskipun ia merasa canggung saat berada di antara teman-teman baru dan keluarga yang baru, ia mulai merasa bahwa ia bukan lagi seorang anak yatim piatu yang terbuang, melainkan seorang anak yang mendapatkan kesempatan kedua. Meski terkadang ia masih merasa terjebak dalam kenyataan yang rumit ini, ia sadar bahwa hidupnya mulai berubah. Suatu hari, Rachel duduk bersama Rini di ruang makan, menikmati teh sore bersama. Rini berbicara dengan lembut, "Rachel, kami tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus kenangan burukmu. Tapi kamu harus tahu, kami ingin menjadi bagian dari hidupmu. Kami ingin mendukungmu, tidak hanya sebagai orang tuamu, tapi juga sebagai teman." Rachel tersenyum tipis. "Aku tidak tahu bagaimana cara menerima semua ini," katanya pelan, "tapi aku berterima kasih karena kalian memberi aku kesempatan. Aku ingin belajar, meski itu akan memakan waktu." Rini meraih tangan Rachel dan menggenggamnya dengan penuh kasih sayang. "Tidak ada yang terburu-buru, Rachel. Kita akan melakukan ini bersama, langkah demi langkah." Hari itu, Rachel merasa seolah-olah sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berbeda, bahwa ia memiliki orang tua yang sangat kaya dan mampu memberikan segala yang ia inginkan. Namun, lebih dari itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih penting,
sebuah ikatan emosional yang mulai terbentuk meskipun sangat lambat. Keluarga ini mungkin tidak sempurna, tetapi mereka ingin membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Di malam hari, ketika Rachel berbaring di kamarnya yang besar dan nyaman, ia menatap langit malam lewat jendela yang terbuka. Hatinya penuh dengan pertanyaan, tetapi juga dengan harapan baru. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Mungkin ia akan terus belajar untuk memahami perasaan dan menerima kenyataan. Namun satu hal yang pasti, ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Ada orang yang peduli padanya, orang tua kandung yang sudah lama hilang, namun akhirnya kembali untuk memberi kesempatan kedua. Rachel menutup matanya dan berdoa lagi, dengan doa yang penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.